Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ustazah Yanti. Hari ini kita belajar tentang pesawat sederhana dan pembahasan soal-soalnya. Sebelum memulai ke pesawat sederhana, saya akan menjelaskan apa itu pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Pada prinsipnya, pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Contohnya memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi. Digunakan pesawat sederhana yaitu katrol atau bidang miring. Nah, ini adalah rumus dari pesawat sederhana tuas pengungkit, di mana W adalah berat benda, LB adalah lengan beban, F adalah gaya, LK adalah lengan kuasa. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin besar keuntungan mekanisnya dan semakin mudah pekerjaan dilakukan. Kemudian yang kedua, ini adalah jenis pengungkit. Nah, pengungkit itu ada 3 jenis. Yang pertama, titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Titik tumpunya berarti berada di tengah-tengah. Jenis kedua, beban di antara titik tumpu dan titik kuasa, contohnya pembuka tutup botol. Tuas jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban, contohnya adalah skop. Oke, lanjut. Kemudian bidang miring juga masuk ke dalam pesawat sederhana dengan rumus W berat benda, F adalah gaya kuasa, S adalah panjang bidang miring, dan H adalah ketinggian. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa, semakin kecil keuntungan mekanisnya. Kemudian yang terakhir adalah katrol. Nah, katrol punya keuntungan mekanis di mana lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Namun pada katrol bergerak, beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Pada katrol ganda, gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak. Keuntungan mekanisnya dihitung dengan jumlah talinya. Kemudian yang terakhir itu ada roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang roda bergigi, saling berhubungan dan berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Jadi punya keuntungan mekanis di mana roda yang besar dibagi dengan roda yang kecil. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembahasan soal-soal selanjutnya. Batu seberat 100 kg ingin dipindahkan menggunakan pengungkit seperti gambar berikut. Perbandingan A dan B jika nilai F yang sesuai adalah. Untuk menjawab ini, pertama kita tulis dulu. Diketahui batu seberat masanya 100 kg ingin dipindahkan menggunakan pengungkit seperti gambar. Nah, yang ditanya adalah perbandingan. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya perbandingan. Maka untuk menjawab soal ini, kita misalkan jika A banding B itu sama dengan 1:2, maka kita bisa menggunakan rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK, ya. W LB ini kita bandingkan, di sini LB, ini LB, di sini LK, berarti LB sama dengan A, LK sama dengan B. W dikali A sama dengan F dikali B. W kita hitung dulu, W nya berapa? W itu punya rumus massa dikali gravitasi, dikali A sama dengan F dikali B. Massanya berapa? 100 kg dikali gravitasi 10 dikali A 1 sama dengan F dikali B sama dengan 2. 100 kali 10 sama dengan 1000 kali 1 sama dengan
F dibagi 2. Maka nilai F sama dengan 1000 dibagi 2. F sama dengan 500. Tidak ada nilainya F 100. Kemudian kita misalkan jika A banding B sama dengan 2 banding 5, maka nilai F yang sesuai adalah, kita masukkan rumus yang ini tadi, sama rumusnya, W dikali A sama dengan F dikali B. W sama dengan massa dikali gravitasi dikali A sama dengan F dikali B. M 100 dikali gravitasi 10 dikali A sama dengan 2. F yang ditanya dan B sama dengan 5. Maka 100 kali 10 kali 2 adalah 2000 sama dengan F dikali 5. Maka nilai F sama dengan 2000 dibagi 5. F sama dengan 400 Newton. Maka jawaban yang benar adalah F sama dengan 400 Newton. Sehingga yang benar adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Gito mengangkat kotak berisi buku bermassa 10 kg menggunakan tuas dengan gaya F. Jika Gito menambahkan buku bermassa 20 kg ke dalam kotak, perbandingan gaya sebelum dan sesudah ditambahkan dengan buku adalah, kita tulis dulu, diketahui massa yang pertama itu adalah 10 kg. Kemudian massa yang kedua itu 10 ditambah dengan 20, berarti 10 ditambah 20 sama dengan 30 kg. Nah, yang ditanya adalah perbandingan gaya F1 dan F2. Maka kita jawab F1 banding dengan F2 sama dengan W1 banding dengan W2. F1 per F2 berarti sama saja, W punya rumus massa dikali gravitasi, W2 berarti massa 2 dikali gravitasi. F1 per F2 sama dengan, gravitasinya dicoret karena sama-sama, M1 10 kilo, M2 30 kilo, berarti F1 banding F2 sama dengan 10 banding 30. Jika disederhanakan maka F1 banding F2 sama dengan 1 dibanding 3. Berarti jawaban nomor 2 adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Beberapa peserta didik melakukan percobaan roda bergandar. Roda bergandar memiliki keuntungan mekanik paling besar adalah, nah untuk menjawab soal ini ada rumusnya. Rumus keuntungan mekanik sama dengan M sama dengan R besar dibagi dengan R kecil, di mana R adalah roda yang besar, R kecil adalah roda yang kecil. Yang A dulu kita cari menggunakan rumus M sama dengan RA per RA. Roda besarnya 10 banding RA kecilnya 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. Yang B masih pakai rumus yang ini, M sama dengan R besarnya 15, R kecilnya 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Yang C, M sama dengan roda yang besar 20 dibanding roda yang kecil 8. 20 dibagi 8 hasilnya 2,5. Yang D adalah M
roda besarnya 18 dibagi dengan 5. 18 dibagi 5 sama dengan 3,6. Sehingga keuntungan mekanik yang paling besar adalah yang B. Jadi kunci jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 yang selanjutnya. Perhatikan gambar di samping. Agar dapat memindahkan batu bermasa 800 Newton dengan gaya 200 Newton. Cara yang tepat dengan menggeser titik tumpu. Nah, ini kita diketahui dulu. Diketahui agar dapat memindahkan batu bermasa, batunya bermasa, ini bukan massa ya, dia punya berat, berarti disimbolkan dengan 800 Newton, dan dengan gaya F sama dengan 200 Newton. Kemudian ini ada lengan beban LB sama dengan 50 cm dan lengan kuasa adalah 100 cm. Cara yang tepat adalah dengan menggeser titik tumpu. Berarti kita hitung dulu keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis yang pertama mula-mula itu adalah lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Ini adalah lengan kuasa dan ini adalah lengan beban. Sehingga lengan kuasa LK 100 cm dibagi dengan lengan beban. Lengan beban adalah 50 cm, sehingga keuntungan mekanisnya adalah 2. Keuntungan mekanik yang diinginkan adalah M sama dengan W per F. W nya 800, gayanya 200. Keuntungan mekanik 800 bagi 200 sama dengan 4. Jadi untuk menghitung berapa pergeserannya kita menggunakan rumus L, itu adalah panjang tongkatnya dikurang dengan LB yang nanti kita geser per LB sama dengan keuntungan mekaniknya 4. L panjang tongkat 100 ditambah 50 adalah 150 dikurang LB absen dibagi LB absen sama dengan 4. Kita pakai perkalian silang ya. Kita lanjutkan di sini. 150 kurang LB absen per LB absen sama dengan 4. 4 dikali LB absen 4 LB absen sama dengan 150 per min LB absen. Kemudian 4 LB absen pindah ruas ke sini jadi tambah LB absen sama dengan 150. 4 tambah 1 5 LB absen sama dengan 150. LB absennya adalah 150 dibagi 5 yang ini sama dengan 30 cm. Nah, jadi karena dia di sini pergeserannya adalah 30 cm, maka yang ini dia pindah ke sini 30 cm. Maka kunci jawabannya adalah menjauhi kuasa sejauh 20 cm. Nih, jadi dia di sini segitiganya. Oke. Dari mana dapat 20? Karena 50 dikurang dengan 30. Maka kita melihat di sini adalah 20 dari sini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan katrol pada gambar di samping.
Agar benda naik setinggi 1 meter, tali yang ditarik adalah sepanjang. Ini adalah katrol dengan 4 katrol, maka keuntungan mekaniknya adalah 4. Jadi yang diketahui, panjang katrol sama dengan 4 meter. Keuntungan mekaniknya sama dengan 4 katrolnya, karena ada 4. Ditanya tali yang ditarik sepanjang, berarti panjang tali sigma S sama dengan, jawab, panjang tali punya rumus sigma S sama dengan panjang tali yang ini, mohon maaf, ini panjang talinya 1 meter ya, keuntungan mekaniknya 4. Berarti untuk mencari ini berarti 1 dikali 4, S dikali keuntungan mekanik, 1 dikali 4 meter. 4 meter dirubah ke sentimeter sama dengan 400 cm. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Beban bermassa 5 kg ditarik pada bidang miring seperti gambar berikut. Oke, kita tulis dulu. Diketahui beban bermassa, berarti massanya adalah 5 kg. Tarik pada bidang miring, ketinggian H berdasarkan informasi di atas. Berarti yang ditanya adalah H, ketinggian. Kita lihat di gambarnya. Ini kita lihat di gambarnya, massa adalah 5 kg. Kemudian gravitasinya kita tulis sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. S ini adalah panjangnya. S panjangnya adalah 1,5 meter. Kemudian ini gaya, di sini gaya, dia punya nilai F sama dengan 1,5 meter. Ditanya ketinggian, kita simbolkan dengan huruf H. Untuk jawabnya, kita bisa menggunakan rumus W per F sama dengan S per H. Pertama-tama kita hitung dulu W-nya. Untuk menghitung W punya rumus massa dikali gravitasi. Massanya 5 kg, gravitasinya 10. Berarti W, berat bendanya adalah 50 Newton. Kita hitung. W kita masukkan nilainya 50, kemudian F 1,5, S 1, F, mohon maaf, F di sini adalah 20 Newton. Di sini nilai yang sini saya salah tulis. F di sini adalah 20 Newton. Nih, F 20 Newton. S 1,5 per H, maka kita perkalian silang, 50 kali H, 50 dikali H sama dengan 20 dikali 1,5, 50 H sama dengan 20 dikali 1,5, hasilnya adalah 30. H sama dengan 30 dibagi 50, maka nilai H sama dengan 0,6 meter. Oke, ketemu jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ujan dan Jaki bermain jungkat-jungkit seperti gambar berikut. Jungkat-jungkit yang seimbang jika jarak Ujan dari titik tumpu sejauh, nah kita ketahui ini adalah LB Jaki, ini LB Ujan yang ditanya ya. Kita tulis dulu. Diketahui massa Jaki adalah 12,5 kg. Kemudian panjang lengan Jaki adalah 80 cm. Massa Uzan adalah 20 kg. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat.
Yang ditanya adalah L hujan. Kita jawab dengan menggunakan rumus L hujan dikali massa hujan sama dengan L jaki dikali massa jaki dikali massa jaki. L hujan ini berarti L hujan dikali massa hujan. Massa hujan adalah 20 sama dengan L jaki 80 dikali massa jaki 12,5. L hujan dikali 20 sama dengan 80 dikali 12,5 adalah 1000. L hujan sama dengan 1000 dibagi 20. L hujan sama dengan 1000 dibagi 20 adalah 50 cm. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ari dan Budi menggunakan bidang miring untuk memindahkan barang ke dalam mobil. Gaya dorong Ari dan Budi berturut-turut 200 Newton dan 250 Newton. Saat mereka mendorong kotak bermassa 74 kg, terdapat gaya gesek sebesar 80 Newton antara kotak dengan bidang miring. Jika tinggi mobil 75 cm, panjang bidang miring digunakan adalah, nah yang ditanya adalah panjang bidang miring. Kita tulis dulu, diketahui F Ari sama dengan 200 Newton. Kemudian F Budi adalah 250. Saat mereka mendorong kotak bermassa 74, massa kotak adalah 74 kg. Terdapat gaya gesek F gesek sama dengan 80 Newton antara kotak dengan bidang miring. Jika tinggi mobil H sama dengan 75 cm, kita rubah ke meter, 0,75 meter. Panjang bidang miring yang digunakan adalah gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Panjang bidang miring, jadi yang ditanya adalah S. Jawab. Kita hitung dulu F totalnya. F total sama dengan F Ari ditambah F Budi sama dengan 200 ditambah 250, 450 Newton. Kemudian dicari W, massa benda yang ini. W sama dengan massa dikali gravitasi. Massanya 74, gravitasinya 10. 740 Newton untuk W-nya. Oke. Kita menggunakan rumus W per F sama dengan S per H. W, kita masukkan nilai W-nya 740. F ini F total dikurang dengan F gesek. F total dikurang F gesek, sehingga S adalah yang ditanya. H ketinggiannya 0,75 meter. 740 dikurang F total 450 dikurang F gesek 80 sama dengan S per 0,75 meter. Kita perkalian silang. 740 dikali 0,75 sama dengan 450 dikurang 80. Itu adalah 370 dikali S. 740 dikali 0,75 adalah 555 sama dengan 370 S. Untuk menghitung S sama dengan 555 dibagi
370. Hasilnya adalah 1,5 meter. Maka kunci jawabannya yang A. Saat menunduk, jenis tuas dan gambar yang tepat adalah jawabannya A. Ini masuk ke dalam tuas 1 karena dia berada di tengah, ya. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Kemudian jika kalian ingin video yang menarik lainnya, bisa kalian tulis di komentar, ya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.